Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 3. Fayaqulu fakiru rahmati rabbihi al-khabiri al-basiri. Ini masih dalam muqaddimah kitab, permulaan, pembukaan. Kemarin sudah kita bahas kitab ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dilanjutkan dengan sholawat dan salam kepada Kanjeng Nabi. Nah, kemudian di sini kata musonib itu pengarang kitab, musonib ya, bahasa Arabnya, atau mu'alif, pengarang kitab ini. Kata musonib begini, fayaqulu fakir rahmati rabbihi, maka berkatalah seorang fakir yang sangat membutuhkan rahmat Tuhan yang maha waspada dan maha melihat. Artinya di sini musonib menyatakan dirinya itu al-fakir, gitu ya, al-fakir, orang yang fakir, orang yang fakir. Fakir itu apa artinya? Fakir ya. Fakir miskin gitu. Fakir miskin kita disebut ya. Sengsara ya. Fakir. Kalau di dalam fikih di antara mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat, ada orang fakir, orang miskin. Gitu ya. Di antaranya ya, ada orang fakir, orang miskin ya. Sama enggak fakir sama miskin? Kalau di dalam fikih beda. Bedanya kalau miskin kerjaan punya pekerjaan, tapi penghasilannya tidak sesuai kebutuhan harian. Kerja mah kerja, tapi kebutuhan harian keluarganya 200.000, kerjanya cuma dapat 100.000, 150, itu sebutnya orang miskin. Kalau orang fakir enggak punya pekerjaan, karena tidak punya pekerjaan atau tidak punya penghasilan, itu ya. Jadi lebih parah ya orang fakir ya. Fuqara disebutnya fuqara. Fuqara lebih parah dari orang miskin. Ada lagi yang lebih parah dari fuqara. Apa yang lebih parah dari fuqara? Pukere. Pukere. Lebih parah lagi pukere ya. Tapi ada juga ya orang gak punya kerjaan tapi duitnya banyak. Gak punya pekerjaan tapi duitnya banyak, kecukupannya cukup, gitu, kebutuhannya cukup aja. Biasanya itu punya tuyul gitu ya. Kalau enggak babi ngepet. Orang makan, orang beli baju baru beli, orang punya rumah dia punya rumah, mobil, motor punya, tapi nggak punya pekerjaan. Itu kalau nggak tuyul babi ngepet biasanya. Kayak Mang Yajid mungkin gitu ya. Mang Yajid nggak punya pekerjaan, nggak dagang, nggak kerja, nggak apa, ya alhamdulillah tadi ya. Punya santri di Bantar Gebang, santrinya juga yang bayaran cuma berapa orang. Udah mah bayarannya juga kurang lagi ya. Tapi makan, alhamdulillah ya. Mobil, motor, kayaknya punya tuyul itu ya. Siapa tuyulnya? Ini nih ibu-ibu nih tuyulnya. Kan dia ngasih duit ibu-ibu ya. Ngasih duit. Aduh. Nah, kalau dimaksud fakir di sini mah artinya orang butuh. Fakir itu artinya orang butuh. Jadi kata musonib, saya ini orang yang sangat butuh. Tapi butuh di sini butuh apa?
rahmati rabbihi, membutuhkan rahmat Allah. Ini pelajarannya buat kita ya. Tidak ada yang harus kita butuhkan kecuali dapat rahmat Allah. Rahmat itu apa? Ibu-ibu pengen dikasih rahmat gak? Nah, rahmat itu apa? Harus tahu dulu. Jangan pengen doang, kagak tahu rahmat ya. Apa rahmat? Rahmat itu adalah kesatuan, kolaborasi antara Rahman dan Rahim. Rahman dan Rahim. Rahman dan Rahim disatuin jadi rahmat, gitu ya. Apa itu Rahman? Itu dalam Bismillah kan ada dua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dua sifat Allah, Rahman dan Rahim. Kalau Rahman artinya apa? Sayang. Biasanya Rahman Rahim kasih sayang gitu ya. Maha pengasih lagi maha penyayang gitu ya. Kalau di arti terjemah mah ya. Artinya begini nih. Rahman, hurufnya berapa Rahman? Ro, ha, mim. Habis mim apa? Mimnya panjang apa pendek? Mimnya dibaca panjang apa pendek? Bismillahirrahmanirrahim. Panjang ya. Rahman. Berarti habis mim apa? Alif. Satu ro, kedua ha, ketiga mim, keempat alif, kelima Non. 5 hurufnya. 5. Karena hurufnya 5, maka kalau kata santri ngartiinnya begini, Rahman, Allah yang memberikan nikmat di dunia, nikmat besar di dunia. Jadi nikmatnya nikmat besar karena hurufnya banyak kan. Rahman 5 hurufnya, makanya nikmatnya juga banyak. Tapi maksudnya besar banyak di sini bukan nikmatnya besar, bukan. Tapi yang dikasihnya banyak. Yang merasakannya. Yang dimaksud dikasihnya banyak itu siapa? Orang yang beriman dan orang yang tidak beriman, orang kafir. Itu di dunia yang beriman atau yang tidak beriman, dua-duanya dikasih nikmat sama Allah. Makanya disebutnya nikmatnya besar. Gitu. Maksud besar teh yang beriman dikasih, yang kafir juga dikasih. Gitu ya. Rahman. Tapi kalau Rahim, hurufnya berapa? Ro, ha, ya, mim. 4. Berarti dikitan hurufnya. Karena hurufnya dikitan, nikmatnya juga kecil. Maksud kecil itu bukan nikmatnya kecil, tapi yang dikasihnya sedikit. Karena rohiman tapi akhirat. Siapa yang dikasih nikmat di akhirat? Hanya orang yang beriman doang. Orang kafir di akhirat dikasih nikmat enggak? Enggak. Orang beriman menikmatnya dikasih surga, orang kafir mah enggak, ditaruhnya di neraka. Tapi kalau di dunia yang beriman dikasih sehat, orang kafir dikasih sehat. Yang sholat dikasih duit, yang nggak pernah sholat juga dikasih gitu. Kalau di dunia mah semuanya kebagian, makanya nikmatnya disebutnya nikmat besar, nikmatnya banyak. Maksudnya nerimanya ya orang iman, ya orang kafir, yang sholat gak sholat, yang ngaji kagak ngaji, sama semua dikasih. Nikmat bahagia semua dikasih. Bahkan bukan hanya manusia, binatang juga, ayam, kambing dikasih makan, nikmat tidur dikasih. Bahkan kadang banyakkan duit orang yang kagak pernah ngaji, yang suka ngaji mah ya. Rezekinya dibanyakan yang kagak sholat, sama yang rajin sholat mah ya. Bandanya banyakkan orang kafir daripada haji ya. Di dunia kayak gitu ya. Jadi kalau pengen banyak duit jangan sholat, jangan ngaji ya. Maksiat tiap hari, lawan Tuhan ya, lawan Tuhan. Wah itu di dunianya bakal bro-broan gitu ya, jika usahanya lancar, badannya sehat, Disumpun ya. disumpun tapi itu ya.
Nah, Rahman dan Rahim disatuin jadi rahmat. Jadi rahmat itu adalah di dunia pengen dikasih nikmat, di akhirat juga pengen dikasih nikmat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa nikmat yang dimaksud tersebut? Ya, yang dimaksud nikmat tersebut apa? Waliman hofa maqama rabbih jannatan. Apa artinya? Surat Ar-Rahman ya. Bagi orang yang takut kepada makom kedudukan Allah, maka dia akan dikasih 2 surga. Jannatan. Kalau jannah mah surganya 1, tapi ini mah 2 surga. Orang yang takut kepada Allah, maka kata Allah bakal dikasih 2 surga. Jadi surga itu ada berapa? Banyak. 2 ya. Cuman kalau yang di akhirat surganya ada 7 tingkat, 8 tingkat yang di akhirat ya. Tapi yang dimaksud ini mah surga 2 itu berarti surga mana ini? Dunia. Orang. Surga ada 2 nih kata Allah ya. Waliman hofa maqam rabbih jannatan. Allah bakal kasih kita 2 surga. Nah, yang dimaksud 2 surga itu mana? Ini nikmat nih, nikmat ya. Yang bakal Allah kasih nikmat yaitu surga. Surganya ada 2 kata Allah. 1 surga di dunia, kedua surga di akhirat. Begitu kan? 2 surga itu begitu ya. Jadi 1 surga di dunia, kedua surga di akhirat. Kalau yang kita tahu surga adanya di mana? Akhirat. Di akhirat doang kan ya. Terus ayat tadi maksudnya apa? Waliman hofa maqama rabbih jannatan. Allah bakal ngasih kepada orang yang takut ke Allah 2 surga. Itu 2 surga itu. Surga di mana berarti? Dunia akhirat. Ya. Tapi kita tahu selama ini surga ada di akhirat gitu. Padahal di dunia ya ada surga. Nah, bukan yang orang kafir ini mah ya. Ada keterangan juga begitu ya. Ad-dunya sijnul lil mu'minin wa jannatul lil kafirin. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir. Beda tapi bukan surga itu maksudnya. Ini mah surganya asli orang kita, orang beriman. 2. Ada jannah, ada surga ajil, ada surga ajil. Ada surga sekarang, ada surga entar. Gitu. Ada surga di dunia, ada surga di akhirat. Kira-kira ibu mau milih surga di dunia atau di akhirat? Dua-duanya. Milih. Jangan dua-duanya. Kan di dunia di sana nggak dapat. Milih ya. Mau pengen surga di dunia atau di akhirat kira-kira? Dunia dulu dah, masih di dunia. Surga dunia ya. Nyari bekal di akhirat. Surga dunia ya. Jangan ngarep-ngarep surga di akhirat ya. Surga di dunia aja. Akhirat mah tahu kapan ya, tahu kapan. Mendingan kita ngejar-ngejar surga di dunia. Yang disebut surga di dunia itu apa? Jannatul qulub. Ini nikmat nih, nikmat rahmat ini ya. Rahmat Allah itu ya. Jadi ini maksud surga di dunia itu adalah jannatul qulub, yaitu surga hati. Nah, itu surga dunia betul. Surga dunia apa namanya? Surga hati. Satu-satunya makhluk yang Allah ciptakan paling mulia di muka bumi ini adalah hati. Ingat-ingat di dunia nih, gak ada yang paling mulia yang Allah ciptakan di muka bumi ini kecuali adalah hati, kolbun, hati. Dunia mah sempit, saking sempitnya dunia gak bisa nerima Allah, gak bisa dunia. Allah gak bisa hadir di dunia, gak bisa karena dunia terlalu sempit. Tapi kalau di hati, Allah muat gak di hati kita? Nerima gak hati kita terhadap Allah? Itu hebatnya hati ya. Luasnya hati, gedenya hati, Allah saja bisa muat di hati kita. Tapi kalau dunia gak bisa menampung Allah, nerima Allah gak bisa karena dunia mah sempit. Makanya gak ada lagi yang paling mulianya yang Allah ciptakan di muka bumi kecuali hati. Makanya disebutnya orang yang bisa nerima nur ilahiyah
cahaya Tuhan di dalam hatinya, maka hatinya disebut jannatul qulub, disebutnya surga hati. Nggak ada lagi yang paling mulia. Jadi berarti ibu-ibu yang harus kita kejar adalah bagaimana kita mendapat surga di dunia, yaitu jannatul qulub, surganya hati. Karena hati paling mulianya makhluk yang ada di muka bumi. Kemudian karena hati ini paling mulia, karena hati ini adalah surganya dunia, maka Allah menjaga hati kita, memproteksi, mengamankan hati kita supaya hati kita enggak sakit, enggak mati, enggak terluka. Karena ini kan termahal, benda termahal di muka bumi, kayak mutiara. Kalau barang-barang mahal kan ada pengamannya ya, gitu ya. Tahu HP mahal, jam-jam mahal, baju-baju mahal. Kayak ibu-ibu kalau beli baju 100.000 ada pengamannya enggak? Digantung aja begitu ya, dipegang-pegang orang kayak bebas ya. Tapi kalau beli hikmat yang 2,5 juta ada pengamannya enggak? Apa pengamannya? Ayo wadahna kan gitu ya, diwadahin kan ya. Iya, barang mahal mah begitu. Hati ini barang mahal, makanya hati itu diamanin, diproteksi, diamankan oleh Allah. Apa pengaman hati? Al-jannatu huffat bil makarih wan naru huffat bis syahwat. Surga itu dikelilingi oleh makarih. Surga itu dikelilingi oleh makarih. Makarih itu apa? Sesuatu yang tidak kita inginkan, namanya makarih. Ini arti hadis secara maknanya ya, secara zahir ya. Jalan menuju surga itu dikelilinginya oleh yang kada enak. Ini makna gampangnya begitu dulu ya. Al-jannatu huffat bil makarih. Jalan menuju surga itu selalu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak mengenakan. Ini ngaji, jalan ke surga bukan? Ini ngaji nih, jalan ke surga bukan? Hadisnya kan begitu ya. Orang yang menuntut ilmu sama saja dia sedang menuju jalan menuju ke. Ini kan jalan ke surga nih ngaji ya. Enak apa? Ini kita ngaji nih, enak apa kagak ini ngaji? Aduh, malah gerang-gerang kan itunya. Parah. Menurut nafsu mah. Iya, maksudnya jalan ke surga tuh gak ada yang mengenakan kan? Emang kita enteng ke sini ya, ke majelis ini ya. Apalagi mengajin mangesti isu, geus kamar yang putar-putar ngaji ya, geus ngantuk banget ieu ya kieu. Hayang GS kudu namanya. Lamun teu ingat ieu jalan ka surga, moal nepi ka dieu ya. Karena ini adalah jalan surga, ngantuk-ngantuk ya paksa. Sama kan ibu-ibu juga ya. Emang kita enteng tadi melangkahkan kali ini, mana rek hujan kan gitu ya. Panas, tadi mah panas. Tadi mah panas ya. Panas banget. Terus kita bertahannya di sini aja gak enak kan ya? Pegel, udah angop mulu gitu tuh ya. Mangajin ngajina lila kan gitu ya. Nggak enak. Jalan ke surga mah gak ada yang enakin ya. Tapi kalau jalan-jalan healing, wah, jangankan cuman ke sini, ini mendekat jaraknya ya. Mau ke Banten, mau ke Bali, mau kemana, indah aja jalan ke sana mah gitu ya. Wan nar huffat bisyahawat, jalan ke neraka mah dihiasinya dengan yang indah. Emang kalau sodako kita nyarinya duit yang kayak gimana? 2.000 lecek kan itu ya. Itu kan yang buat ke surga kan, yang 2.000 lecek kan itu ya. Kita ngasih 100.000 itu kalau salah ngambil tuh nyesel kita ya. Kenapa masukin 100.000 ya gitu ya. Tapi kalau buat main, buat jajan, wah itu jutaan ya. Ringan-ringan aja ya. Emang begitu, itu hadis begitu. Berjamaah, tahajud, tadarus, itu kan jalan ke surga semua ya. Emang enak, gak ada yang enakin. Coba kita dah baca Quran tadarus ya. Baru 2 ayat ya, gitu ya. Kalau baca Quran ya, baru 2 ayat ya udah angop dulu ya. Gak enak baca Quran mah gak enak. Tapi kalau ngomongin orang 2 jam juga, cerah ngomongin orang mah, lancar pokoknya ya. Tapi kalau dipakai wiridan, subhanallah, tidur gitu ya.
Tidur udah angop tidur, lama banget kan gitu. Gak enak jalan ke surga, gak enak. Kalau ke neraka tuh indah-indah jalannya tuh ya. Itu makna hadis secara harfiah. Tapi yang dimaksud bukan itu saja makna yang tadi ya. Al jannatu huffat bil makari. Surga hati. Nah, balikin ke materi kita ya. Maksud surga di sini adalah surga hati. Jannatul qulub, Allah lindungi, Allah proteksi dengan al makari, dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Supaya surga hati tidak terkontaminasi, tidak terkotori, tidak terganggu oleh nur-nur ilahiyah yang akan masuk ke dalam hati kita, maka sama Allah dikasih pengaman. Apa itu pengamannya? Al-makarih. Makarih di sini artinya ada dua. Makarih di sini artinya dua nih. Pengaman hati kita tuh ya ada dua. Pengaman jannatul qulub kita ada dua. Satu kalbun, yang kedua jipah. Satu kalbun, bahasa Arabnya kalbun. Naon kalbun artinya anjing. Ya, kalbun itu anjing. Anu kedua jipah. Jipah itu artinya bangke. Anjing dan bangke. Pengaman hati kita, jannatul qulub kita diamaninya oleh dua hal. Makari disebutnya ya. Makari itu ada dua. Satu anjing, yang kedua bangke. Kira-kira ibu-ibu ngerti tapi kan dia? Malah artinya naon mah jeung anjing bangke. Tapi geus lah kan geus jam 2 ngajiannya. Jadi hatinya dulu Ustaz, penasaran. tadi udah kan kalbun anjing, jipah bangke, artinya udah gitu. Artinya begitu udah. Artinya ada dua anjing dan bangke. Itu teh pengaman hati kita supaya hati kita tetap menjadi jannatul qulub. Mau dilanjutin apa mau doa aja nih? Ini ngejawabnya satu soalnya kan. Lanjut Ustaz. Ini kalau diambil puting ini kalah ini poting ini kan. Mana gesek hujan kan gitu ya. Lanjut kajian kapaksa ge. Kajian lahnya. Apa yang dimaksud anjing dan bangke? Ini kan penting ya. Kita kan selama ini tahu surga itu di akhirat. Kita nggak pernah paham bahwa di dunia Allah punya surga. Apa itu surga di dunia? Jannatul qulub. Ya Allah, kenapa sih kita nggak pernah menginginkan, nggak pernah bercita-cita menggapai meraih surga dunia, yaitu jannatul qulub. Padahal kalau kita dapat itu, masya Allah, Akhirat pasti dapat. jelas, akhirnya harus dapat. Dan itu jadi kata kunci. Kalau di dunia dia dapat jannatul qulub, pasti di akhirat dia dapat surga yang 7-8 tingkat tadi gitu ya. Pasti begitu. Karena nanti kan orang yang punya jannatul qulub, surga di dunia hatinya jadi surga itu, yang akan dia rasakan ketenangan, kebahagiaan, kelapangan. Ini tuh jannatul qulub itu ya. Gak ada sirik, gak ada dengki, gak ada kesal, gak ada kecewa, gak ada gelisah, gak ada bingung. Bukankah itu yang kita harapkan di dunia? Ya, ya kan yang kita harapkan di dunia begitu ya. Emang enak dikasih pusing? Emang enak dikasih sirik? Orang yang kita sirikin udah tidur, udah ngorok. Orang yang kita sirikin, kita masih mikirin aja malam-malam itu ya. Belum bisa tidur gitu ya. Kenapa malah dia ya? Kok bukan gua ya? Kan gitu ya. Orang sirik kan gitu ya. Kenapa jadi dia yang dapat ya? Kan itu harusnya saya. Dan kayaknya saya kok itu yang layak. Kenapa anak dia ya? Kenapa bukan anak saya ya? Orang sirik kan begitu ya. Gak ada ketenangan, gak ada enak-enaknya. Dikasih beli, gak enak. Kan itu surga dunia jannatul qulub gitu. Nah cuman kan buat ngeraih itu bagaimana caranya? Nah tadi itu cara proteksinya harus kita dapati dulu. Apa yang tadi yang dimaksud? Yang pertama kalbun, yang kedua jipah. Apa itu kalbun? Anjing. Apa itu anjing? Gonggongan setan. Anjing itu gitu maksudnya ya. Gonggongan setan yang terus menerus menggonggong, membikin was-was dan menggoda hati kita. Itu tuh ya.
hati-hati dengan gonggongan setan, hati-hati dengan bisikan setan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Hati-hati dengan waswes setan yang selalu waswes kepada hati-hati kita. Bentuknya mana? Minal jinnati wan nas. Waswes anjing-anjing yang menggonggong ke hati kita itu ada dua. Bisa berupa manusia, bisa berupa jin. Bisa dari suami, bisa dari istri, bisa dari anak, bisa dari tetangga. Ngapain sih ngaji? Ngobrol aja apa? Gitu deh. Ngapain sodako gede-gede? Ini buat apa? Gonggongan kayak gitu. Ini harus kita waspadain. Kalau hati kita pengen jadi jannatul qulub, lawan tuh gonggongan gitu ya. Dari manusia atau dari kalangan jin. Mau bangun nih tahajud, wah itu setan, dingin, masih malam. Alarm itu HP, matiin aja tadi 10 menit hidup lagi. Udah tidur lagi. Itu gonggongan. Dimatiin sama kita kan ya? Matiin alarm, udah dipasang alarm mau tahajud. Tapi pas bunyi kita matiin. Karena digonggong sama setan tadi gini. Entar aja kan itu. Kan besok mau belanja, ngantuk, terbayang kan itu ya. Udah tahajud mah besoknya masih bisa. Ini yang harus banget kita jaga, kita waspada. Gonggongan tersebut. Kadang dari suami, kadang dari anak, banyak ini. Atau dari setan kan. Sekali saja kita ngikutin gonggongan tersebut, bisikan tersebut, ya sudah hati kita gak bakal jadi jannatul qulub. Gak bakalan. Terkontaminasi kita. Kedua, proteksi hati supaya menjadi surga dunia adalah dari jipah. Apa itu jipah? Bangke. Apa yang dimaksud bangke? Ad-dunya. Yang disebut bangke itu adalah dunia. Sekali saja kita melirik dunia, selesai, hilang sudah surga hati kita, hilang. Resep keneh ka mobil, masih pengen baju yang bagus, suka sama rumah, yang kita banget gitu deh ya, maka ya wajar ya hidup kita penuh dengan masalah, bingung, galau, gelisah, karena ya memang kita sama dunia deh kayaknya masih luar biasa banget kita ya. Wah kita punya 1 gram pokoknya kita emas gitu ya. Keinget-inget, disimpan, udah ya. Jadi iya dah, sepanjang itu masih ada melekat di hati kita, maka jangan harap hati kita menjadi surga. Iya, omongan yang mayajid, atau orang yang masih doyan banget dunia gitu, masih ijo banget sama duit. Kalau nggak ada duit darah lemes gitu ya. Dia pakai duit. Iya. Naonannya pakai duit. Iya. Lesu. Kahayang. Ya. Padahal ya. Buat Allah mudah nggak membuat bahagia kita tanpa uang? Mudah nggak? Padahal buat Allah ya, yang membuat kita sengsara itu kan karena kita selalu merasa ada kebutuhan ya. Padahal buat Allah nih, dihilangin aja kebutuhannya. Gak pengen apa-apa. Kenapa kita pengen makan? Kenapa juga kita pengen makan? Karena lapar ya. Padahal ya buat Allah ya, ngilangin lapar tanpa makan bisa nggak? Bisa. Ya Allah. Cuman kita terlalu sempit berpikirnya. Nggak bakal hilang itu lapar tanpa makan, nggak bakal bahagia hidup tanpa punya uang. Jadi ke situ aja mindsetnya. Jadi ya udah akhirnya Allah mempersempit akhirnya kan gitu. Ya kamu maunya begitu ya digituin terus sama Allah. Kalau kamu anggap bahwa kebahagiaanmu dengan uang, maka carilah uang untuk mendapatkan kebahagiaanmu, dan aku tidak akan memberikan kebahagiaanmu tanpa uang. Ya Allah, padahal anak soleh nggak bahagia dengan anak soleh. Padahal mobil punya gak bahagia dengan mobil. Padahal makan gak pernah kelaparan, gak bikin bahagia sama Allah dengan bisa makan. Karena dia berorientasinya bahagia saya hanya dengan uang. Ini penyakit kita. Wah, kabur hujan itu ya. Iya nggak
hujan game ya. Lanjut. Paksakeun we baliknya. Iya. Yang dekat lari. Mau lari. Aduh. Nya gitunya ya Allah. Baju kehujanan baju. Maju. PR terbesar buat kita ya. Bagaimana kita bisa melawan bisikan-bisikan setan dan godaan-godaan dunia ya. Kalau kita pengen dapat surga di dunia yaitu Jannatul Khuld. Tapi kalau kita nggak mau juga nggak apa-apa. Ikutin aja itu bisikan setan dan ikutin aja terus, hidup hanya ngejar-ngejar dunia. Tapi kalau itu terus kita ikutin, kata Allah, selamat berbingung-bingung, selamat bersirik dan berdengki, selamat gelisah dan galau setiap saat. Begitu aja. Seumur hidup nggak bakal kita dikasih namanya ketenangan, kebahagiaan, nggak ada keridoan, keikhlasan, nggak bakal ketemu. Pusing mikirin orang. Pusing mulu, masalah mulu. Masalah mulu. Sama suami ribut, sama anak gak akur, kalau hati kita masih nyangkut kedua tadi tuh. Karena itu adalah pengaman hati. Jajal-jajal pengamannya kita langgar, kita sobek, segelnya kita buang, ya sudah. Kotorlah barang kan gitu. Maka itu jangankan dimiliki, dilirik saja jangan, terlintas saja di hati jangan. Sedikit aja kita terlintas pengen ngikutin bisikan setan atau mengharapkan usaha duniawi, kotor sudah hati kita, gitu, kotor. Sakali deui ieu mah jang mayajidnya anu ngomongkeun urang belajar bareng-bareng hayang bisa nepi ka dinya, karena buat apa ngejar surga di akhirat? Ya belum tentu kan gitu ya. Kenapa kita gak sibuk aja kejar surga yang ada di dunia, yaitu kesurgaan yang ada di dalam hati kita. Dengan cara apa meraihnya? Dua tadi sebagai pengaman harus kita jaga, harus kita waspadai. Jangan sampai surga kita rusak gara-gara pengaman tadi gak bisa tembus dari dua penyakit tadi ke dalam hati kita. Ya. Kembali deui. Jadi yang dimaksud rahmat itu adalah nikmat Allah di dunia dan di akhirat. Apa nikmat di dunia dan di akhirat? Adalah dua surga, surga dunia dan surga akhirat. Maka itu di sini musonib berkata, saya adalah hamba yang sangat membutuhkan rahmat Allah. Ya kita juga sama semua, pasti selalu membutuhkan rahmat. Sampai di situ dulu ya. Nanti kita lanjutkan penjelasannya masih dalam ayat 10 Fakir Rahmati Rabbi. Mudah-mudahan manfaat, amin ya Allah ya Rabbal Alamin.